Itu saya kira menunjukkan salah satu indikasi itu. Indikasi yang lain juga jelas Pak, kalau kita browse gitu ya, jurnal Scopus atau Web of Science bidang sosial, itu jumlahnya jauh. Pak Dwi, ini kan salah satu tantangan yang tidak mudah juga dihadapi oleh banyak dosen dan juga mahasiswa ya. Karena sekarang mahasiswa juga diwajibkan untuk menulis ya, terutama mahasiswa S3 kan harus publish di jurnal Scopus juga. Nah, orang menganggap bahwa kalau jurnal-jurnal ilmu sosial, terutama seperti manajemen itu sulit untuk publish di Scopus. Nah, gimana nih Pak Dwi ini? Apa sesulit itu atau pengalaman Pak Dwi seperti apa? Ya, agak ini gitu ya. Saya itu punya pengalaman ketika bikin tesis S2 Pak. Dan saya ngambil S2-nya di New Zealand. Tesis saya itu sederhana sekali. Kemudian sampai balik di Indonesia, tesis itu saya bungkus gitu ya. Waktu itu nekat saja, daripada nggak publish, sudahlah pokoknya saya bungkus, saya ini jadi sebuah artikel gitu, terus saya kirimkan kepada pembimbing saya. Pembimbing saya itu ngasih touch sedikit lah gitu ya. Kemudian publish, jadi 2 artikel yang di jurnal itu sekarang itu menjadi jurnal yang salah satu top yang turisme. Itu dari tesis tuh? Apa yang ingin saya, ya? Dari tesis ya, 2 artikel itu ya? Tesis Pak, tesis dua-duanya. Sederhana sekali. Cuman waktu itu memang kayaknya topiknya in gitu ya, anggota loyalty gitu. Ya. Sampai sekarang itu udah di-download sampai banyak sekali ya, ratusan itu. Saya dapat penghargaan dari Merlati. Wow. Iya, the most downloaded article. Begini maksud saya, kita harus jujur mengaku, nulis Scopus itu hal yang serius. Nulis Scopus itu hal yang serius, cuman memang sebetulnya nggak perlu takut gitu. Kadang-kadang orang takut duluan. Ya. Nah, dari pengalaman saya kan nggak pengalaman sekali. Saya tidak pengalaman, Pak. Tapi pembimbing saya itu pengalaman. Ya. Nah, memang kalau kita nggak pengalaman, agak berat. Maka, menurut saya, untuk para pemula, jangan ragu-ragu untuk mencari kawan yang pengalaman. Kawan pengalaman itu siapa? Itu bisa dosen pembimbing kita. Tapi juga bisa, tidak harus dosen kita. Siapa saja yang pengalaman. Karena beda sekali. Maaf ya, kalau kita misalnya kita ngambil S2-nya di dalam negeri, S3 di dalam negeri, dan kebetulan memang lingkungannya misalnya belum terlalu Scopus, kan bingung juga mencari kritikus. Nah, disitulah kita perlu kawan yang berpengalaman. Jadi untuk yang belum pengalaman, cari kawan yang pengalaman. Bisa supervisor, bisa dosen yang lain, bisa dosen di perguruan tinggi yang lain. Itu pengalaman saya Pak. Jadi ada 2 artikel itu, meskipun hampir 95% saya tulis, tetapi saya harus ngakui, touch terakhir itu di beliau. Nah, saya beruntung sekali di situ Pak. Itu satu hal. Kemudian yang kedua itu saya sering sekali menawarkan metode yang mudah gitu ya, cloning, niru gitu.
Nah, Jadi cara yang paling ini menurut saya amati dari kawan-kawan itu niru. Cari artikel yang klik sama kita, terus kita tiru, kita jiplak tanda petik. Artinya kita tiru modelnya, bahasanya, begitu Pak. Jadi sebaiknya, ini maaf, nih kadang-kadang saya itu juga ada kawan, Pak saya mau langsung aja lah ke Q1 kirim, jadi dia masuk S3. Loh kenapa begitu sampean? Nah nanti kalau ditolak Q1 kan saya Q2, terus ditolak Q2, Q3. Itu namanya overconfidence. Karena kalau kita ditolak terus, hilang PD kita. Frustasi. Hilang PD, iya frustasi, malah macet, nggak lulus-lulus gitu. Jadi cari mentor ya, cari orang yang berpengalaman untuk membantu kalau bagi para pemula. Kemudian yang kedua kita coba lakukan imitasi ya dari jurnal-jurnal yang sesuai dengan riset kita kira-kira ya. Kemudian kita lakukan modifikasi gitu kira-kira ya, Pak Dwi. Nah tapi di jurnal-jurnal manajemen itu kan selalu orang bilang jurnal ilmu sosial tuh lebih sulit dibanding sains atau teknologi. Nah itu mitos atau memang kenyataannya begitu Pak? Dulu saya pikir saya setuju sekali dengan pendapat itu. Faktanya juga kalau kita tarik ke sini Pak, kalau boleh belak-belakan gitu ya, jurnal bidang bisnis yang Scopus di Republik ini rasanya cuma satu ya dari UGM. UGM ya, Gajah Mada Internasional. Yang lain belum ada loh tuh yang bidang bisnis itu. Ya. Itu saya kira menunjukkan salah satu indikasi. Indikasi yang lain juga jelas Pak, kalau kita browse gitu ya, jurnal Scopus atau Web of Science bidang sosial, itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Di sisi lain, yang ngambil bidang bisnis, sosial, ekonomi, itu kan banyak sekali. Jadi kebayang demanya itu jauh lebih tinggi, sementara tempatnya itu. Jadi dari hal-hal itu, saya juga agak sependapat. Memang tantangannya jauh lebih tinggi. Tapi itu dulu. Begitu saya membiasakan diri Pak Najib, sejak 3-4 tahun kemarin lah ketika Politeknik jadi profesor gitu ya, saya membiasakan diri main di, ya kalau nulis publikasi yang serius gitu ya. Kalau kita ketemu polanya, menurut saya, ya nggak susah-susah amat. Ketemu polanya nih, nah ini kuncinya ketemu polanya nih gimana tuh? Gini, satu hal yang saya kira penting saya share pada kawan-kawan gitu yang belum berpengalaman. Saya itu nggak tahu nasib baik atau bagaimana. Saya itu memang suka niru Pak, apa-apa itu tak tiru. Artinya bahkan tulisan saya sebelumnya, tiru itu maksud saya bukan ini ya, tetapi get some ideas dari paper yang lain. Itu caranya adalah evolusi saya. Paper saya itu evolutif, Pak. Dari tesis S2, S3, sampai riset saya, itu evolutif. Saya nggak ngambil hal yang aneh gitu, Pak. Saya itu fokus di perilaku konsumen. Tesis S2 saya itu saya ngambil sama di hotel industri. Tesis S3 saya itu hotel industri. Nah, keluar dari sana, saya tetap memaintain bidang itu. Jadi apa yang saya pelajari dari situ? Saya banyak sekali memperoleh modal tentang perilaku konsumen di dunia tourism and hospitality. Jadi saya nggak siksa, Pak. Bidang itu nggak siksa.
Jadi saya itu full orang consumer behavior. Saya tumbuhkan di hospitality tourism, tapi kemudian ke sini tentu mainan saya lebih banyak. Saya masuk ke energi, saya masuk ke transport, saya masuk ke banking, saya masuk macam-macam. Sekarang tak masukin kabeh. Tapi satu hal yang saya nggak berubah, Pak Najib. Saya itu orang perilaku konsumen. Jadi kalau satu riset saya melahirkan 2 artikel, itu tidak aneh bagi saya. Dan saya bisa lakukan dengan cepat sekarang. Maaf ya, kadang 2 minggu itu saya dapat paper A gitu. Kenapa? Karena saya mengumpulkan modal yang tidak aneh-aneh, Pak Najib. Jadi pengetahuan saya tentang loyalty, satisfaction dan turunannya itu aku bangun sejak tahun 97 di Lincoln. Tumpukan pengetahuan itu, meskipun itu adalah saya bangun di bidang hospitality tourism awalnya, tetapi kan basis knowledge perilaku konsumennya itu sama. Apakah dia di hospitality maupun di bidang-bidang yang lain. Itu modal awal yang sangat penting saya sarankan pada kawan-kawan para peneliti. Jadi saya nggak siksa. Kadang-kadang siksa, kita tergantung ini gitu ya. Kadang-kadang tergantung ini, tetapi jati diri kalau saya dibilang Pak Dwi itu orang perilaku konsumen. Loh kok Bapak ke Islamic marketing? Ya iya, tapi kan dari konsumen ya. Kok ke energi? Ya iya. Nah, ini yang kadang-kadang saya amati kawan-kawan itu suka siksa gitu loh. Dia pikir kalau dia punya banyak pengetahuan itu kan asik, itu nggak bisa. Di dunia publikasi yang sangat serius, we have to be big thinking. Kita benar-benar harus touch batas knowledge yang terbaru itu di mana ya? Nah itu kalau siksa nggak ketemu. Adanya di permukaan ya, melihatnya di permukaan aja, sehingga betul, Pak. Bisa dalemin. Ya, kemudian apalagi ya? Saya kira ada 3 itu yang kedua. Gini, menurut saya Pak, saya kebetulan orang kuantitatif, walaupun saya juga pernah melakukan kualitatif. Metodologi itu kita harus pakai. Saya itu berkesempatan ngajar statistik hampir 4 tahun lah. Jadi basic filosofi statistik itu saya dapat. Dan itu memperkuat metodologi saya. Untuk bidang pemodelan atau regresi atau apa itu bisa cepat. Kemudian tadi sama dengan pendekatan yang pertama. Kalau saya tahu sebuah metode, ya kita harus sering menggunakannya. Jangan satu metode belum khatam gitu ya udah ditarik ke mana-mana. Nanti nggak ada yang khatam. Jadi saran saya evolusi tadi terus dikhatamkan Pak Dirikan, kemudian terus. Nah yang ketiga tadi yang saya singgung di awal, cari kawan. Pak, kalau dilihat dari publikasi saya, kawan saya itu banyak. Pak Najib saya itu kadang-kadang dulu pernah nggak pede gitu. Saya tuh publikasi gara-gara kawan saya atau saya bisa sih? Akhirnya saya menulis Pak Najib paper kalau nggak itu 3-4 tak tulis sendiri. 3 kalau nggak ada. Tapi habis 3 itu saya kapok. Saya nggak mau lagi. Kenapa Pak? Karena itu nggak produktif. Itu hanya ego sesaat saja untuk membuktikan aku bisa. Karena kalau nulis sendiri itu terlalu capek. Terus produktivitas itu nggak maksimal. Mungkin kawan-kawan kita tidak bisa kontribusi 50-50 katakanlah, nggak apa-apa. Karena dunia kan nggak harus adil sama rata sama rasa. Tetapi ada kawan itu bisa mempercepat, kemudian meningkatkan kualitas. Jadi kawan Pak Najib. Kayak saya dikawanin Pak Najib itu. Aku happy lah. Sama Pak Dwi. Ya. Lagian juga kalau sekarang di PAK nggak diterima kalau paper penulisnya cuma 1 tuh kalau riset paper itu.
dianggap dipertanyakan, dipertanyakan. Karena proses riset itu nggak mungkin sendiri katanya ya, minimal dalam proses itu selalu melibatkan banyak orang gitu. Ya, jadi Pak Dwi, memang ya tadi di manajemen dianggap atau di ilmu sosial dianggap lebih bisa dibanding sains dan teknologi ya. Tapi sebenarnya kalau sudah ketahuan polanya itu sebenarnya tidak sesusah yang dibayangkan gitu kira-kira ya Pak Dwi ya. Pak, gini Pak Najib, saya pengen cari itu begini. Dari sekian banyak perjalanan saya menulis paper gitu ya dan meriset, begitu dia sudah menjadi habit Pak, ibaratnya kayak memasak saja. Ya. Jadi udah ada racikan gitu loh Pak. Kalimat, terus flow of thinking, itu kan sebetulnya standar Pak. Ya. Nah, kalau pola-pola itu sudah dapat, nah speednya itu bisa tinggi. Itulah kenapa kalau saya pahami dulu saya juga ragu gitu. Kenapa orang bisa begitu banyak publikasi? Sekarang saya tahu jawabannya. Ya karena itu sudah habit beliau-beliau. Jadi modal dia, modal kalimat, modal paragraf, modal running regresi, modal apa-apa itu sudah embedded gitu Mas. Ya. Jadi kayak masak gitu, udah tahu racikannya, tinggal ngambil dari sana sini, diimprove, dirasakan. Tapi jangan lupa, saya dapat pengetahuan itu ya setelah aktif kurang lebih ya, mungkin saya tunggu saya biasa mungkin 15-20 tahun kali ya. Membiasakan diri itu, dapat itu. Jadi semuanya harus dilakukan dengan pembiasaan gitu ya kira-kira Pak Dwi ya. Jadi kalau kita terus-menerus biasa menulis, kita akan punya banyak bank kalimat lah, bank paragraf gitu ya di kepala kita, dan itu akan memudahkan kita untuk bisa menulis lebih cepat ya. Ya memang. Ada orang bilang juga menulis itu seperti keterampilan naik sepeda aja ya. Jadi semakin diasah, semakin dilatih, semakin lancar tuh naik sepeda. Nah, yang menjadi problem tinggal kemauan kita untuk istiqomah nih, melancarkan proses latihan kita secara terus-menerus. Karena seringkali ya dosen ini atau peneliti juga mungkin sibuk pada hal-hal yang bukan core-nya, jadi sibuk pada hal-hal yang sifatnya administratif misalnya, sehingga nggak ada waktu juga untuk menulis. Berikan pada mereka, saya juga bilang begini, kalau Anda dosen muda, kalau Anda ngajar selama 3 semester, 4 semester, pasti kamu lancar jaya. Tapi kalau minggu-minggu pertama